Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi pelajaran 2025-2026, yaitu soal paket 3 Mayop UDS Prima. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara menginput dokumen transaksi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita menginput dokumen transaksi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengecek terlebih dahulu kebenaran data yang sudah kita buat ya. Caranya kita ke menu account, kemudian kita pilih company data auditor. Kemudian di sini kamu pilih yang nomor 3 ya, yaitu transaction review. Nah, untuk start date-nya ini kamu ubah dari 1 Januari 2025 ya. Sampai dengan 31 Desember 2025. Kemudian kita run review. Nah, kalau di sini sudah tercek di semua, berarti data yang sudah kita input sudah benar. Tapi kalau ada salah satu yang tanda tanya, berarti harus kita cek terlebih dahulu kesalahannya ada di mana, ya. Nah, karena di sini sudah tercek di semua, maka kita langsung next, kemudian finish. Nah, ini kita pilih no. Selesai untuk pengecekan kebenaran data yang sudah kita buat ya. Nah, berikutnya kalau sudah, kita baru mulai ke dokumen transaksi. Nah, ini adalah dokumen transaksi yang akan kita input ke dalam aplikasi Mayop. Untuk mempermudah kita dalam pengerjaannya, ini layarnya saya bagi 2 ya. Nah, sekarang kita akan menginput dokumen transaksi yang pertama ya, yaitu dokumen tanggal 1 Desember 2025. Di sini UDS Prima mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan bulan November 2025 sebesar 16 juta rupiah dengan nomor bukti 01 BKK. Ingat ya, kalau misalnya pengeluaran kasnya itu bukan untuk membayar hutang ya, maka di Command Center ini kita pilih banking. Kemudian kita pilih spend money. Nah, di sini pastikan akunnya adalah cash in bank ya. Kemudian kita isi di sini cek numbernya. Untuk cek numbernya di soal tidak ada, maka kita bisa isi dengan nomor bukti ya, yaitu 01 BKK. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 1 Desember 2025. Kemudian untuk amount-nya ini kita isi senilai 16 juta rupiah. Kemudian untuk memonya, nah memonya ini kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Kalau sudah, berikutnya kita akan menginput akun yang akan kita gunakan untuk transaksi pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Nah, di sini kata kuncinya adalah gaji karyawan bulan November 2025. Kalau yang dibayar adalah gaji karyawan bulan November 2025, sedangkan transaksi ini terjadi di bulan Desember, ini berarti kita membayar hutang gaji ya. Berarti yang kita lihat adalah kelompok akun utang atau kode 2. Kita lihat di sini ya, di kode 2 apakah ada akun utang gaji atau wages and salaries payable. Nah, kalau di kode 2 ini tidak ada akun wages and salaries payable, berarti untuk pembayaran gaji karyawan bulan November ini kita masukkan ke akun utang biaya ya, atau accrued expense. Kemudian kita use account ya, dan di sini otomatis nilainya sudah ada 16 juta rupiah ya, senilai amount yang sudah kita input. Kalau sudah kita tap, nah kalau out of balance-nya sudah 0, ini bisa kita record. Kemudian kita cancel. Ya, selesai untuk penginputan dokumen transaksi tanggal 1. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 2. Nah, dokumen tanggal 2 ini merupakan dokumen bukti kas keluar lagi ya. Di sini UDS Prima mengeluarkan kas untuk membayar hutang kepada PT Kulkas Nusantara. Nah, karena di sini transaksinya merupakan transaksi pembayaran hutang, maka di Command Center ini yang kita pilih adalah menu purchase. Kemudian kita pilih pay bill ya. Kemudian kita lihat di sini, kita pilih nama suppliernya. Kita lihat di sini ya, di soal
UDS Prima membayar hutang kepada PT Kulkas Nusantara. Berarti yang kita pilih adalah PT Kulkas Nusantara. Kemudian use supplier, ya. Untuk cek numbernya ini bisa kita isi dengan nomor bukti ya, atau juga bisa kita kosongkan. 02 garis miring BKK ya. Kemudian untuk tanggalnya ini tanggal 2 Desember 2025. Kemudian amount-nya ini 233.100.000. Kita tap untuk memonya pembayaran kepada PT Kulkas Nusantara. Berikutnya kita lihat di sini ya, transaksi ini merupakan pelunasan utang dagang atas pembelian tanggal 4 November 2025. Kita lihat di sini ya, ini merupakan data pembelian tanggal 4 November 2025. Kalau sudah sesuai, kita klik amount apply-nya. Ya, kemudian kita tap. Kalau out of balance sudah 0, ini bisa kita record. Kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen kedua ya, atau dokumen tanggal 2 Desember. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 4 Desember ya, atau dokumen ketiga. Dokumen ketiga ini merupakan dokumen faktur ya. Di sini merupakan faktur pembelian, karena apa? Kopnya adalah nama perusahaan lain. UDS Prima membeli dari PT Kulkas Nusantara dengan nomor bukti 21 PJKN ya. Yang dibeli ini adalah kulkas E537 sebanyak 26 unit dan kulkas E821 sebanyak 25 unit. Maka cara penginputannya, karena di sini kita membeli, kita ke menu purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Ya. Kemudian untuk nama suppliernya ini kita pilih Kulkas Nusantara ya. Kita pilih Kulkas Nusantara, kemudian use supplier. Kemudian untuk purchase-nya ini kita isi dengan nomor bukti ya, yaitu 21 PJKN. Kemudian tanggalnya tanggal 4 Desember 2025. Kemudian kita tap. Nah, sebelum kita menginput jumlah barang yang kita beli, kita lihat di sini. Ini tampilan layoutnya adalah tampilan layout untuk perusahaan jasa ya. Maka di sini kita edit dulu. Caranya kita ke layout, kemudian kita pilih item, kemudian oke. Nah, tampilan layoutnya sudah berubah. Dan kita cek juga di sini tag inklusifnya harus kita buang checklistnya. Jadi tidak boleh ada tag inklusif. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, sebelum kita menginput data yang kita beli, tag inklusifnya harus kita buang checklistnya ya. Kalau sudah, kita akan lanjutkan lagi penginputannya. Kita lihat di sini. Yang pertama yang kita beli adalah kulkas E537 sebanyak 26 unit. Maka di bill ini kita ketik 26 unit, kemudian kita tap ya. Kita pilih kulkas E537, kemudian kita use item, kita tap. Kita tulis harganya 1.940.000. Kemudian kita tap. Nah, berikutnya kita akan menginput data yang kedua, yaitu kulkas E821 sebanyak 25 unit. Kita buat di sini 25 unit, kemudian kita tap ya. Kita pilih kulkas E821, use item, kemudian kita tap. Kita input harganya 2.417.000. Kemudian kita tap ya. Kita lihat di sini total amount-nya 110.865.000 ya. Total amount-nya sudah sama dengan yang ada di faktur pembelian. Kalau sudah, maka ini bisa kita record ya. Kalau sudah, kita ignore all. Kemudian kita cancel. Untuk penginputan dokumen tanggal 4. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 5 ya. Kita akan menginput dokumen tanggal 5. Nah, dokumen tanggal 5 ini merupakan dokumen bukti kas keluar. Di sini UDS Prima mengeluarkan kas untuk membayar hutang kepada PT Pendingin Makmur. Nah, karena di sini membayar hutang, maka kita ke menu purchase, kemudian kita pilih pay bill. Ya, kemudian di sini kita pilih nama suppliernya, yaitu PT Pendingin Makmur. Kita use supplier ya. Untuk cek numbernya kita isi dengan nomor bukti ini, yaitu 03 BKK. Tanggalnya kita isi dengan tanggal 5 Desember 2025.
Kemudian total amount-nya adalah 135.420.000. Kemudian kita tap ya. Kita lihat di sini, ini merupakan pelunasan untuk utang tanggal 30 November 2025 ya. Nah, ini merupakan data tanggal 30 November 2025. Sudah sesuai ya, kita klik amount apply-nya. Kemudian kita tap. Nah, kalau out of balance sudah 0 ya, ini bisa kita record. Kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 5. Berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 6. Nah, dokumen tanggal 6 ini merupakan dokumen bukti kas masuk. Di sini UDS Prima menerima kas dari toko Artik untuk pelunasan piutang atas penjualan tanggal 29 November 2025 sebesar 179.487.000. Nah, karena ini merupakan pelunasan piutang, maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih receipt payment. Ya. Customernya ini kita pilih toko Artik ya. Kita pilih toko Artik, kemudian use customer. Untuk ID-nya ini bisa kita abaikan atau bisa juga kita isi dengan nomor bukti ya, yaitu 01 BKM. Kemudian tanggalnya tanggal 6 Desember 2025. Untuk amount resepnya ini senilai 179.487.000 ya. Kemudian kita tap. Kita lihat di sini, ini merupakan pelunasan piutang atau penjualan tanggal 29 November 2025 ya. Di sini adalah pelunasan piutang tanggal 29 November 2025 dan ada diskon penjualan ya senilai 3.663.000 ya. Kalau sudah sesuai, ini total due-nya sama dengan total amount resepnya. Ini amount apply-nya kita klik. Kemudian kita tap. Nah, kalau out of balance sudah 0, ini bisa kita record. Kemudian kita pilih print letter. Kemudian kita cancel. Ya. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 6. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 7. Dokumen tanggal 7 ini merupakan dokumen faktur penjualan. Di sini UDS Prima menjual kepada toko Prostora ya. Karena menjual, kita pilih sales, kemudian kita pilih enter sales. Kita pilih nama customernya adalah toko Prostora. Ya, kemudian use customer. Kita lihat di sini tampilan layoutnya masih tampilan layout perusahaan jasa ya. Ini harus kita edit menjadi perusahaan dagang. Caranya kita ke layout, kemudian kita pilih item, kemudian kita oke. Ya, sudah berubah. Berikutnya sebelum kita input data, pastikan tag inklusifnya ini kita buang checklistnya. Ya. Untuk invoice-nya kita isi dengan nomor faktur. Kemudian tanggalnya tanggal 7 Desember 2025. Kemudian kita lihat di sini untuk Lukas E537 yang dijual sebanyak 21 unit. Maka ship-nya ini kita buat 21. Kita tap. Kita pilih kulkas E537, kemudian use item ya. Kemudian kita tap. Kita buat harganya 2.134.000. Kemudian kita tap ya. Berikutnya kita menginput data yang kedua yaitu kulkas E821 sebanyak 18 unit. Kita buat di sini 18 unit. Kemudian kita tap. Kita pilih kulkas E821 use item. Kemudian kita tap. Kita buat harganya 2.659.000. Kemudian kita tap. Ya. Kita lihat lagi di sini ada ongkos angkut penjualan atau freight senilai 200.000. Maka freight-nya ini kamu input juga 200.000. Kemudian kita tap ya. Kita perhatikan total amount-nya sekarang. Total amount-nya 92.876.000. Total amount-nya sudah sama. Dan ingat pastikan untuk pajaknya ini adalah NT yang dipilih ya. Kalau sudah, ini bisa kita record. Kemudian kita ignore all. Kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 7 Desember ya. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 8 Desember.
Dokumen tanggal 8 ini merupakan dokumen retur penjualan ya. Di sini UDS Prima mengeluarkan nota kredit. Nah, karena ini merupakan retur penjualan, maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Ya. Kemudian di sini nama customernya kita pilih yaitu toko Prostora. Kemudian kita use customer. Nah, untuk invoice-nya ini kita isi dengan nomor bukti ya, yaitu 01NK. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 8 Desember 2025. Kemudian kita akan menginput data yang diretur. Kita ada di sini untuk kulkas E537 yang diretur sebanyak 1 unit. Begitu juga dengan kulkas E821 yang diretur sebanyak 1 unit. Nah, karena di sini retur ya, maka penginputannya ini kita buat tanda minus terlebih dahulu. Kemudian baru kita tulis jumlahnya. Ya, kemudian kita kita pilih nama barangnya kulkas E537, kemudian use item, kita kita ketik harganya yaitu 2.134.000. Kemudian kita Nah, berikutnya kita akan menginput yang kedua ya, sebanyak 1 unit juga, berarti kita buat min 1 ya, karena retur. Kemudian kita kita pilih barangnya kulkas E821, kita use item, kemudian kita ya, kita ketik harganya 2.659.000. Kemudian kita Karena di sini ya, total amount-nya sudah sama dengan total amount yang ada di dokumen transaksi, yaitu 4.793.000. Karena retur di sini ada minusnya. Nah, kalau sudah sama, sebelum kita record, karena ini merupakan retur penjualan ya, maka kita harus mengubah terlebih dahulu akun sales menjadi sales retur. Caranya, di item number ini kita pilih unit barang yang pertama dulu ya, yaitu K01, kita klik panahnya. Kemudian di income account for tracking sales, ini kita ubah dari sales of merchandise menjadi sales retur. Ya, kemudian kita use account, kemudian kita OK. Kemudian ignore all. Nah, begitu juga dengan jenis barang yang kedua yaitu K02, kita klik panahnya. Kita ganti juga sales of merchandise-nya menjadi sales retur, ya. Kemudian use account, kemudian OK. Kemudian ignore all. Ya. Nah, sudah selesai baru bisa kita record. Nah, berikutnya setelah kita record ya, kita ke register. Kemudian kita masuk ke menu return and credit. Ya. Kita lihat di sini. Di sini sudah tercatat data retur penjualan ya untuk toko Prostora senilai 4.793.000. Kalau sudah, kita pilih apply to sell. Nomor ID-nya kita ganti jadi nomor bukti yaitu 01NK. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 8 Desember 2025. Kemudian kita lihat di soal ya. Nah, barang yang diretur ini merupakan barang yang kita jual di tanggal 7 Desember 2025. Maka di sini yang kita pilih adalah penjualan tanggal 7 Desember 2025 ya. Kemudian amount apply-nya ini kita klik. Ya, kemudian kalau sudah kita nah, kalau out of balance sudah 0, ini baru bisa kita record. Ya, nah itu tadi langkah-langkah kita retur ya. Kalau sudah di sini kita close. Ya, kemudian kita cancel. Ya, nah itu tadi langkah-langkah retur penjualan. Nah, berikutnya sebelum kita melanjutkan ke transaksi selanjutnya ya, kita harus mengubah terlebih dahulu akun yang sudah diubah tadi ya. Akun sales of merchandise yang sudah kita ubah menjadi akun sales retur tadi. Harus kita kembalikan ke akun sales lagi ya. Caranya kita ke inventory, kemudian kita pilih item list ya. Nah, ini kita klik panahnya. Nah, akun sales retur ini harus kita kembalikan menjadi akun sales of merchandise lagi ya. Kita use account, kita OK, kemudian ignore all. Begitu juga dengan barang yang kedua yaitu K02, kita klik panahnya, kita ubah juga ya, jadi sales of merchandise. Kita use account, kemudian OK, ignore all, kita close. Nah, selesai untuk pengubahan akun sales retur menjadi akun sales of merchandise lagi ya.
Kalau sudah, baru kita melanjutkan dokumen transaksi tanggal 9. Nah, dokumen transaksi tanggal 9 ini merupakan dokumen voucher kas kecil ya. Di sini UDS Prima mengeluarkan kas kecil untuk membayar listrik dan air bulan November. Nah, karena di sini pengeluaran uangnya untuk pembayaran listrik dan air, maka kita ke menu banking. Kemudian kita pilih spend money. Dan ingat, karena ini merupakan pengeluaran kas kecil, maka akunnya harus kita ubah ya jadi petty cash. Kemudian use account. Kemudian untuk cek numbernya ini kita bisa ganti jadi nomor buktinya ya, yaitu 01VKK. Kemudian kita tap tanggalnya tanggal 9 Desember 2025. Kemudian kita tap amount-nya adalah 1 juta rupiah. Ya, kita tap. Nah, memonya ini kita isi dengan pembayaran listrik dan air bulan November ya. Nah, karena kepanjangan kita edit ya. Jadi pembayaran listrik dan air November. Nah, untuk akun yang digunakan, kita lihat di sini ini merupakan pembayaran listrik dan air bulan November ya. Berarti merupakan pembayaran utang listrik dan air. Kita ke kode 2. Untuk akun utang listrik dan air, ini kita masukkan ke akun accurate expense ya. Kita pilih accurate expense, kemudian kita use account. Nilainya 1 juta rupiah. Kemudian kita tap. Kalau auto balance sudah 0, bisa kita record. Kemudian kita cancel. Ya. Berikutnya kita ke dokumen transaksi tanggal 10. Nah, dokumen transaksi tanggal 10 ini merupakan dokumen pengeluaran kas kecil lagi ya untuk membeli bensin kendaraan. Maka kita ke menu banking, kita pilih spend money, kita ganti akunnya jadi petty cash. Kemudian use account. Kemudian cek numbernya kita isi dengan nomor bukti yaitu 02PKK. Kemudian tanggalnya tanggal 10 Desember 2025. Kemudian amount-nya adalah 450.000. Kita tap. Keterangannya adalah membeli bensin untuk kendaraan ya. Nah, untuk pembelian bensin untuk kendaraan ini dicatatnya ke akun other operating expense. Maka di sini akun yang kita gunakan adalah akun other operating expense. Kita use account ya. Totalnya 450.000. Kita tap. Nah, kalau auto balance sudah 0, bisa kita record. Kemudian kita cancel. Ya. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 10. Berikutnya dokumen tanggal 11. Nah, dokumen tanggal 11 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Di sini UDS Prima menjual kepada toko Sejuk Abadi. Karena kita menjual, kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Kemudian di sini kita pilih nama customernya yaitu toko Sejuk Abadi. Kita pilih toko Sejuk Abadi, use customer. Untuk invoice-nya kita isi dengan nomor faktur ya, yaitu 02SJ. Kemudian tanggalnya tanggal 11 Desember 2025. Kemudian untuk jumlah barang yang kita jual ya, yang pertama kulkas E537 sebanyak 10 unit. Kita buat 10. Kemudian kita tap. Kita pilih kulkas E537 use item, kemudian kita tap. Kita masukkan harganya yaitu 2.134.000. Kemudian kita tap ya. Berikutnya penjualan yang kedua yaitu kulkas E821 sebanyak 15 unit. Kita buat di sini 15 unit. Kita tap. Kita pilih kulkas E821 use item, kita tap, kita masukkan harganya 2.659.000. Kita tap ya. Kita lihat di sini ada ongkos angkut penjualan atau freight senilai 150.000. Maka freightnya ini kita input juga nilai 150.000. Kemudian kita tap ya. Kita lihat di sini total amount-nya sudah sama dengan total yang ada di soal yaitu 61.375.000. Kalau sudah ini bisa kita record. Ya, kemudian ignore all. Kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 11.
Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 13. Nah, dokumen tanggal 13 ini merupakan dokumen faktur pembelian ya. Di sini ODS Prima membeli dari PT Pendingin Makmur. Karena kita membeli, kita ke menu purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Dan ini kita pilih yang pertama, nama suppliernya adalah PT Pendingin Makmur ya. Kemudian kita use supplier. Kemudian untuk purchase-nya ini kita isi dengan nomor bukti yaitu 41 PM. Tanggalnya tanggal 13 Desember 2025. Kemudian untuk barang yang dibeli ini kulkas E537 sebanyak 21 unit. Kita buat di sini 21 unit. Kita tab, kita pilih kulkas E537 use item, kemudian kita tab. Dan harganya kita ketik ya, 1.940.000. Kemudian kita tab ya. Berikutnya kita menginput data yang kedua yaitu kulkas E821 sebanyak 24 unit. Kita buat di sini 24 unit. Kita tab. Kita pilih kulkas E821 use item, kemudian kita tab. Kita buat harganya 2.417.000. Kita tab. Ya. Kita lihat di sini untuk total amount-nya 98.748.000. Total amount-nya sudah sama. Kalau sudah sama, ini bisa kita record. Kemudian ignore all. Ya, kalau sudah kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen transaksi tanggal 13 ya. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen transaksi tanggal 14. Nah, dokumen transaksi tanggal 14 ini merupakan dokumen faktur penjualan. Di sini ODS Prima menjual kepada toko Qualify ya. Karena kita menjual, kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Ya. Kemudian di sini untuk nama customernya kita lihat di sini ODS Prima menjual kepada toko Qualify, maka kita pilih toko Qualify, use customer. Untuk invoice-nya kita isi dengan nomor bukti yaitu 03 SJ. Kemudian tanggalnya tanggal 14 Desember 2025. Nah, untuk jumlah barang yang dijual, yang pertama kulkas L537 sebanyak 22 unit. Maka kita ketik 22 unit, kita tab, kita pilih kulkas L537, kemudian kita use item, kita tab, kita ketik harganya 2.134.000. Kemudian kita tab ya. Berikutnya yang kedua yang kita jual sebanyak 20 unit. Kita buat 20 unit di sini, kita tab. Kita pilih kulkas E821 use item, kemudian kita tab ya. Kita buat harganya 2.659.000. Kemudian kita tab. Kemudian kita lihat di sini ya, di dokumen transaksi ada ongkos angkut penjualan senilai 220.000. Maka freaknya ini kita isi 220.000. Kemudian kita tab. Kita perhatikan di sini ya, total amount-nya 100.348.000. Total amount-nya sudah sama. Kalau sudah sama, ini bisa kita record. Ya, ignore all. Kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen transaksi tanggal 14, ya. Berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 15. Nah, dokumen tanggal 15 ini merupakan dokumen bukti kas masuk ya. Di sini ODS Prima menerima kas dari toko Prostora karena pelunasan piutang. Atas penjualan tanggal 7 Desember dikurangi dengan retur. Nah, karena di sini merupakan pelunasan piutang, maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih receipt payment. Ya. Kemudian di sini kita pilih nama customernya yaitu toko Prostora. Use customer. ID-nya kita ubah dengan nomor bukti yaitu 02 BKM. Kemudian tanggalnya tanggal 15 Desember 2025. Kemudian untuk amount receipt-nya ini kita isi dengan total penerimaan uangnya ya, yaitu 86.321.340. Ya, kalau sudah kita tab. Kemudian kita lihat di sini yang dibayar ini merupakan piutang atas penjualan tanggal 7 Desember
2025 dikurangi retur. Jadi di sini data yang kita lihat adalah data tanggal 7 Desember ya. Kita lihat di sini total dunya di sini 86.225.480 ya. Total dunya berbeda dengan amount received. Penyebab perbedaannya ini disebabkan karena besarnya sales diskon ini dihitung dari 2% dikali dengan nilai account receivable tanpa dikurangi retur. Padahal harusnya 2% itu kita hitung dari nilai account receivable setelah dikurangi retur. Nah, karena ini nilainya sebelum dikurangi retur, maka harus kita ubah terlebih dahulu nilai sales diskonnya ya. Pengubahannya secara manual. Caranya kita akan menggunakan kalkulator ya. Kita buat di sini nilai account receivable setelah dikurangi retur adalah 88.083.000. Kita buat di sini 88.083.000. Kemudian kita kali dengan 2%. 2% ya. Sama dengan nilai sales diskonnya ini harusnya 1.761.660. Ini yang harus kita tulis di sini ya. 1.761.660. Kalau sudah kita tap, baru total duja sudah sama dengan total amount received-nya ya, yaitu 86.321.340. Kalau sudah sini kita tap ya. Nah, kalau out of balance sudah 0, ini baru bisa kita record. Kemudian kita print letter. Ya, kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 15. Ya. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 17. Dokumen 17 ini merupakan voucher kas kecil ya. Di sini UDS Prima mengeluarkan kas kecil untuk membayar internet. Nah, karena di sini kita membayar internet, maka kita ke menu banking. Kemudian kita pilih spend money. Ya. Kemudian cash in bank-nya ini kita ubah jadi petty cash. Kemudian use account. Cek numbernya kita ganti dengan nomor bukti yaitu 03VKK. Kita tap ya. Tanggalnya tanggal 17 Desember 2025. Untuk amount-nya senilai 400.000. Kemudian kita tap. Untuk memonya ini pembayaran internet. Kita tap. Nah, pembayaran internet ini kita masukkan ke akun internet, electricity, and water expense ya. Kita use account. Kemudian kita tap. Kalau out of balance sudah 0, ini kita record. Kemudian kita cancel. Ya, selesai untuk penginputan dokumen tanggal 17. Berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 19. Nah, dokumen tanggal 19 ini merupakan dokumen bukti kas keluar ya. Di sini UDS Prima mengeluarkan kas untuk membayar hutang kepada PT Dingin Sejuk sebesar 213.120.000. Nah, karena di sini pengeluaran kasnya untuk membayar hutang, maka kita ke menu purchase, kemudian kita pilih pay bill. Ya. Kemudian suppliernya kita pilih di sini PT Dingin Sejuk. Kemudian use supplier, cek numbernya kita isi dengan nomor bukti yaitu 04BKK. Tanggalnya kita ubah jadi 19 Desember 2025. Untuk amount-nya ini senilai 213.120.000. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ini merupakan pelunasan utang tanggal 23 November 2025 ya. Tanggalnya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai dan nilai total awalnya juga sudah sama dengan total amount-nya ya. Kalau sudah di sini amount apply-nya kita klik. Kemudian kita tap. Nah, kalau out of balance sudah 0, ini bisa kita record. Kemudian kita cancel. Ya. Ya, kita ke dokumen transaksi tanggal 20. Nah, dokumen transaksi tanggal 20 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Di sini UDS Prima menjual kepada toko Artik. Maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales ya. Nama customernya di sini kita pilih toko Artik. Kemudian use customer. Invoice-nya kita ganti dengan nomor bukti yaitu 04SJ. Tanggalnya kita buat 20 Desember 2025.
Kemudian untuk barang yang dijual, ini kulkas E537 sebanyak 17 unit. Maka di sini kita buat 17. Kemudian kita tab. Kita pilih kulkas E537, use item, kemudian kita tab, kita tulis harganya 2.134.000. Kemudian kita tab. Berikutnya 20 unit kulkas E821. Kita ketik di sini 20 unit, tab. Kita pilih kulkas E821, use item, kita tab. Kita masukkan harganya 2.659.000. Kemudian kita tab. Kita lihat di sini ada ongkos angkut penjualan ya 270.000, maka freaknya kita masukkan juga nilai ongkos angkutnya 270.000. Kemudian kita tab ya. Kita lihat total amount-nya 89.728.000. Total amount-nya sudah sama. Kalau sudah sama, ini bisa kita record ya. Ignore all. Kemudian kita cancel. Ya, selesai untuk penginputan dokumen tanggal 20. Berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 21. Dokumen tanggal 21 ini merupakan dokumen bukti kas masuk. Di sini UDS Prima menerima pelunasan piutang dari toko Qualify. Totalnya 159.840.000. Nah, karena di sini merupakan transaksi pelunasan piutang, maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih receive payment. Ya. Kemudian di sini nama customernya kita pilih toko Qualify. Kemudian kita use customer. Ya. Kemudian di sini untuk ID-nya ini kita isi dengan nomor bukti yaitu 03 BKM. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 21 Desember 2025. Untuk amount receipt-nya ini kita isi senilai totalnya ini 159.840.000. Kemudian kita tab. Kita lihat di sini ini merupakan pelunasan piutang tanggal 30 November ya. Jadi di sini data yang kita lihat adalah data tanggal 30 November. Kemudian amount apply-nya ini kita klik. Ya, kemudian kita tab. Nah, kalau out of value-nya sudah 0, baru kita record. Kemudian kita cancel. Berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 22. Nah, dokumen tanggal 22 ini merupakan dokumen faktur pembelian ya. Di sini UDS Prima membeli dari PT Dingin Sejuk. Nah, karena di sini merupakan pembelian, kita ke menu purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Ya, nama suppliernya kita pilih PT Dingin Sejuk, kemudian use supplier. Purchase-nya ini kita isi dengan nomor bukti yaitu 92DS. Kemudian tanggalnya tanggal 22 Desember 2025. Nah, untuk barang yang dibeli kulkas E537 sebanyak 32 unit. Maka di sini kita ketik 32 unit. Kita tab. Kita pilih kulkas E537, use item, kita tab, kita ketik harganya 1.940.000. Kemudian kita tab ya. Berikutnya kita menginput data pembelian yang kedua yaitu kulkas E821 sebanyak 30 unit. Kita input di sini ya, 30 unit. Tab, kita pilih kulkas E821, use item, kemudian kita tab, kita ketik harganya 2.417.000. Kemudian kita tab, ya, kita lihat di sini untuk total amount-nya 134.590.000. Ya, total amount-nya sudah sama. Kalau sudah sama, ini bisa kita record. Kemudian ignore all. Kemudian cancel. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 22. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 23. Nah, dokumen tanggal 23 ini merupakan dokumen retur pembeliannya. Di sini UDS Prima mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada PT Dingin Sejuk. Karena ini merupakan retur pembelian, maka kita ke menu purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Nah, nama suppliernya ini kita isi dengan PT Dingin Sejuk ya. Kemudian use supplier. Nah, purchase-nya ini kita isi dengan nomor bukti yaitu 3NDDS.
tanggalnya kita isi dengan tanggal 23 Desember 2025. Kemudian kita lihat di sini yang dikembalikan kulkas E537 sebanyak 1 unit. Maka di sini di bill-nya penginputannya karena retur kita bikin tanda minus, kemudian baru 1. Kemudian kita tab, kita pilih nama barangnya kulkas E537, use item, kita tab, kita ketik harganya 1.940.000. Kemudian kita tab ya. Nah, berikutnya kita akan menginput yang kedua yaitu kulkas E821 yang dikembalikan sebanyak 1 unit juga ya. Maka di sini kita buat min 1, kemudian kita tab, kita pilih kulkas E821, use item, kemudian kita tab. Kita lihat di sini untuk total amount-nya ini sudah sama dengan total yang ada di soal yaitu 4.357.000. Kalau sudah sama, maka di sini bisa kita record. Kemudian kita pilih ignore all ya. Kemudian kalau sudah kita ke menu register, kita pilih return and debit ya. Nah, ini adalah data return yang sudah kita input tadi. Kalau sudah kita ke apply to purchase. Kemudian kita ubah di sini untuk ID-nya kita ganti dengan nomor bukti ini ya, yaitu 3NDDS. Kemudian tanggalnya tanggal 23 Desember 2025 ya. Kemudian ini barang yang diretur adalah barang tanggal 22 Desember ya, karena memang ini adalah transaksi pembelian di tanggal 22 Desember ini ya, yang kita beli dari PT Dingin Sejuk. Maka kita lihat di sini ya, ini data tanggal 22 Desember. Kalau sudah sesuai, maka amount apply-nya ini kita klik. Kemudian kita tab. Nah, kalau out of balance sudah 0, baru kita record. Kemudian kita close. Kemudian kita cancel. Ya, selesai untuk penginputan dokumen tanggal 23. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 24. Dokumen tanggal 24 ini merupakan dokumen bukti kas keluar. Di sini UDS Prima membayar hutang bank sebesar 30 juta dan beban bunga 3 juta. Jadi total yang dibayar 33 juta. Karena di sini kita membayar hutang bank, maka kita ke menu banking, kemudian kita ke spend money, ya. Ingat pastikan akunnya adalah cash in bank. Cek numbernya kita isi dengan nomor bukti yaitu 05 BKK. Kemudian tanggalnya tanggal 24 Desember 2025. Kemudian amount-nya 33 juta rupiah. Memonya ini kita isi dengan pembayaran utang bank dan beban bunga. Nah, akun yang digunakan untuk akun utang bank, ini kita menggunakan akun, kita ke kode 2, kita menggunakan akun bank loan. Ya, kemudian use account. Nah, nilainya ini 30 juta. Kemudian kita tab. Berikutnya yang kedua, kita akan menggunakan akun beban bunga ya, atau interest expense. Kita use account. Nilainya sudah otomatis 3 juta ya. Kita tab. Nah, kalau out of balance sudah 0, ini baru kita record. Kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 24 ya. Berikutnya kita akan menginput dokumen tanggal 25. Dokumen tanggal 25 ini merupakan dokumen faktur penjualan. Di sini UDS Prima menjual kepada toko Qualify. Maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales, kemudian customernya kita pilih toko Qualify. Use customer ya. Invoice-nya ini kita isi dengan nomor faktur ya, yaitu 05 SJ. Kemudian tanggalnya tanggal 25 Desember 2025. Nah, jumlah barang yang dijual ini yang pertama untuk kulkas E537 sebanyak 12 unit. Kita ketik di sini 12 unit, kita tab, kita pilih barangnya kulkas E537, use item, kemudian kita tab, kita ketik harganya 2.134.000. Kemudian kita tab. Nah, berikutnya kulkas E821 sebanyak 11 unit.
Kita ketik di sini 11 unit ya. Kemudian kita tab, kita pilih barangnya kulkas E821, use item, kemudian kita tab, kita ketik harganya 2.659.000. Kemudian kita tab, kita lihat lagi di sini ada ongkos angkut penjualan 200.000. Ini kita input 200.000. Kemudian kita tab. Kalau di sini total amount-nya sudah sama ya, yaitu 55.057.000. Kalau sudah sama, ini bisa kita record. Kemudian kita ignore all. Kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 25 Desember. Nah, berikutnya kita menginput dokumen tanggal 26 Desember. Nah, dokumen tanggal 26 Desember ini merupakan dokumen nota kontan ya. Di sini ODS Prima menjual secara tunai. Karena menjual secara tunai, maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Ya. Customer-nya di sini kita pilih penjualan tunai. Nah, karena di sini tidak ada nama customer penjualan tunai, maka kita buat kartu customer penjualan tunai ya. Caranya kita pilih new. Kemudian di sini kita buat penjualan tunai nama customer-nya. Jadi kartu ini khusus untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan tunai ya. Kita oke. Nah, baru bisa kita pilih customer penjualan tunai, kemudian use customer. Invoice-nya kita isi dengan nomor buktinya yaitu 01 NTK. Kemudian kita tab. Tanggalnya tanggal 26 Desember 2025. Ya. Kemudian barang yang dijual ini kulkas E537 sebanyak 1 unit, maka kita buat 1 di sini. Kemudian kita tab, kita pilih kulkas E537, use item. Kemudian kita tab, kita masukkan harganya 2.134.000. 2.134.000. Kemudian kita tab. Berikutnya kulkas E821 sebanyak 1 unit. Kita buat lagi di sini 1 unit. Kita tab, kita pilih kulkas E821, kita tab, kita use item, kemudian kita tab, kita masukkan harganya 2.659.000. Kemudian kita tab, ya. Kita lihat di sini total amount-nya adalah 4.793.000. Ya. Nah, karena di sini merupakan penjualan tunai, berarti langsung dibayar. Karena langsung dibayar, maka pay today-nya ini kita isi ya. Kita isi sesuai dengan nilai penjualannya yaitu 4.793.000. Ya, kemudian kita tab. Nah, di sini balance today-nya sudah kosong. Kalau sudah, di sini baru kita record. Kemudian ignore all. Kemudian kita cancel. Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 26 ya. Berikutnya kita menginput dokumen tanggal 27. Dokumen tanggal 27 ini merupakan dokumen bukti kas keluar ya. Di sini ODS Prima mengeluarkan kas untuk membeli meja kasir 2.500.000 dan biaya pengirimannya 100.000. Sehingga total meja kasirnya harganya jadi 2.600.000. Nah, karena di sini kita membeli meja kasir, maka kita ke menu banking. Kemudian kita pilih spend money. Cek numbernya ini kita isi dengan nomor bukti yaitu 06 BKK. Kemudian tanggalnya kita buat 27 Desember 2025. Untuk amount-nya kita isi dengan totalnya 2.600.000. Memonya ini kita isi dengan pembelian meja kasir dan biaya pengiriman ya. Dan untuk pembelian meja kasir ini akan kita masukkan ke akun equipment ya. Kita cari di sini akun aset tetap yaitu office equipment. Kita use account. Nilainya 2.600.000. Kalau sudah kita tab. Kalau auto balance sudah 0, ini berarti kita record. Kemudian kita cancel. Ya, selesai untuk penginputan dokumen tanggal 27. Nah, berikutnya kita menginput dokumen tanggal 28. Dokumen tanggal 28 ini merupakan dokumen penerimaan kas ya. Di sini ODS Prima menerima pelunasan piutang dari toko Sejuk Abadi.
Nah, karena di sini merupakan pelunasan piutang, kita ke menu sales, kemudian kita pilih receipt payment. Ya, nama customernya kita pilih di sini toko sejuk abadi, use customer, kemudian ID-nya kita ubah jadi 04 BKM ya. Kita isi dengan nomor bukti, tanggalnya kita buat tanggal 28 Desember 2025. Kemudian amount-nya ketik totalnya yaitu 107.625.600. Kemudian kita tap. Kita lihat di sini. Nah, ini merupakan pelunasan piutang tanggal 22 November ya. Maka di sini data yang kita lihat adalah data tanggal 22 November. Ya. Nah, di sini amount apply-nya kita klik. Kemudian kita tap. Kita lihat di sini ya. Di sini out of balance-nya masih ada sisa nilai ya, senilai 1.065.600. Nah, nilai senilai 1.065.600 ini merupakan nilai denda keterlambatan ya. Karena di sini toko sejuk abadi membayarnya melebihi 30 hari dari tanggal 22 ya. Sehingga karena ada denda keterlambatan, finance charge-nya ini kita klik. Ya. Kemudian kita tap lagi. Nah, kalau out of balance-nya sudah 0, baru kita record. Kemudian kita cancel. Jadi pahami ya? Selesai untuk penginputan dokumen tanggal 28. Nah, terakhir kita akan menginput dokumen tanggal 30. Nah, dokumen tanggal 30 ini merupakan dokumen bukti kas masuk ya. Di sini UDS Prima menerima kas dari toko Prostora karena pelunasan piutang. Maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih receipt payment, kita pilih customernya yaitu toko Prostora. Kita use customer. Kemudian di sini ID-nya kita buat nomor bukti yaitu 05 BKM. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 30 Desember. Amount-nya kita isi senilai total uang yang diterima yaitu 138.750.000. Kemudian kita tap. Kemudian kita lihat di sini ya, ini merupakan pelunasan piutang tanggal 30 November 2025 ya. Jadi tanggalnya sudah sesuai. Kalau sudah, amount apply-nya ini kita klik. Kemudian kita tap. Nah, kalau out of balance sudah 0, ini kita record. Kemudian kita cancel. Ya, selesai untuk penginputan dokumen transaksi. Nah, tahap berikutnya setelah kita selesai menginput dokumen transaksi ini, kita akan menginput dokumen penyesuaian ya atau bukti memorial. Namun penginputan dokumen penyesuaian ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.